Inggit adalah Associate Director di Nielsen Connect Indonesia, lulusan Psikologi Universitas Indonesia, dan Master Degree in Marketing dari University of New South Wales, Sydney. Bu Inggit memiliki 15 tahun pengalaman di consumer behavior, termasuk 8 tahun khusus riset di financial services. Bu Inggit telah membantu banyak klien dengan memberikan berbagai customer insight dan market perspective. Kepada Bu Inggit, kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus AAJI, Bapak Budi Tambubolon, beserta seluruh pengurus dan anggota AAJI. Lalu juga yang saya hormati Bapak Speaker yang barusan tadi kita sudah dengar presentasinya, Pak Khotib, dan juga nanti akan ada Pak Afinanta sesudah ini. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, dan juga para peserta dari DREAM yang diselenggarakan oleh AAJI hari ini. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Khotib mengenai ekonomi dan betapa pentingnya konsumen dalam rangkaian untuk spending dan juga pemulihan ekonomi di Indonesia. Nah, kali ini saya dari Nielsen akan memaparkan bagaimana perubahan consumer behavior selama pandemi COVID ini, terutama nanti dari financial prioritization, jadi dari belanja rumah tangga, dan juga behavior selama COVID pandemic, dan apa nanti yang lesson learn yang bisa kita ambil ke depannya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu secara general ya Bapak Ibu, secara general. Jadi kalau kita ingat, dari awal Indonesia dinyatakan mengalami pandemi COVID-19, dan juga waktu itu kita ingat bulan Maret ya sudah mulai banyak pembatasan berskala besar, pembatasan sosial, banyak penutupan kantor, penutupan fasilitas umum, ya, penutupan sekolah-sekolah. Nah, hal-hal yang terkait secara eksternal untuk mengatasi COVID-19 ini memang sudah masuk atau sudah berdampak kepada Consumer Confidence Index. Jadi data BI ini menunjukkan bahwa bahkan dari bulan Maret pun, yaitu Consumer Confidence sudah drop, walaupun mungkin di bulan Juni ini sudah agak naik sedikit ya trennya, tapi secara overall ini masih di bawah 100. Ya, di bawah 100 ini artinya sebetulnya rentang yang masih pesimis ya. Pesimis ini dalam arti untuk kaitannya dengan belanja atau keinginan dari masyarakat untuk mengeluarkan uangnya untuk belanja ini masih rendah. Ya, terutama memang top 2-nya ini disebabkan oleh penurunan income ya, karena kita tadi juga dengar dari Pak Khotib banyak penurunan income dari masyarakat, kehilangan pekerjaan, dan juga job availability yang sekarang ada di market. Nah, kita juga ingin tahu nih sentimen dari masyarakat. Jadi kita itu sudah mengadakan beberapa kali survei mulai dari awal waktu COVID itu berlangsung ya. Awal-awal ketika COVID ini muncul. Nah, sebetulnya dengan banyaknya berita dari media dan juga dari pemerintah ya, kita melihat bahwa sebetulnya masyarakat kita melihat COVID-19 ini sebenarnya cukup serius ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya itu mungkin sedikit lebih optimis ya. Terlihat juga nih dari ketika ada pertanyaan kira-kira kapan sih COVID ini akan selesai, sebagian besar itu masih mengatakan bahwa ini selesai dalam 3 bulan. 3 bulan sejak bulan Maret ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya mereka expect tuh Juni-Juli itu sudah selesai. Tapi ternyata kan ini masih berlanjut ya. Dan sebetulnya masyarakat itu juga menganggap ini tidak akan berkepanjangan nih, nggak akan sampai tahun depan nih COVID-nya. Jadi mereka masih merasa ini sebetulnya akan bisa segera pulih seperti itu. Nah, tapi apa impact-nya nih ke pengeluaran rumah tangga? Karena kita lihat dengan tadi banyaknya penurunan lapangan kerja, lalu juga banyak yang kehilangan pendapatan, penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Nah, ini kita juga mencatat di Nielsen untuk pengeluaran rumah tangga. Jadi pengeluaran belanja untuk rumah tangga itu baru di kuartal 1 saja ini sudah
mengalami penurunan ya sebesar minus 7% dibandingkan kuartal 1 tahun lalu. Data kuartal 2 juga baru keluar juga, ini juga masih mengalami penurunan. Padahal kuartal 2 tahun ini kita ingat itu ada festif ya Bapak Ibu, ada lebaran. Jadi data di kami juga menunjukkan bahwa lebaran pun festif tahun ini tuh tidak cukup besar untuk mendongkrak adanya pengeluaran belanja yang lebih besar. Yes, memang ada kenaikan dari kuartal 1 ke kuartal 2, tapi tidak cukup besar dibandingkan tahun lalu. Dan ini juga menarik, kalau kita bandingkan, ini kan kalau kita bilang masyarakat ini kan banyak ya, ada yang upper, middle, dan low. Nah, yang justru banyak terdampak oleh pengeluaran rumah tangganya, penurunannya itu ada di segmen upper, Bapak Ibu. Ya, middle dan low pasti juga terdampak, tapi yang justru kena hit paling besar itu di upper. Nanti kita lihat spending pos mana nih yang mengalami penurunan. Nah, ini di slide berikutnya kita lihat. Jadi ini adalah slide yang menunjukkan berbagai pos pengeluaran keuangan. Ya, mungkin ini ibu-ibu sangat paham ya pos-pos pengeluaran di rumah tangga ya. Biasanya sudah dibudgetin nih setiap bulan buat makan, buat bayar sekolah, listrik, dan lain sebagainya. Nah, ketika pandemi ini berlangsung, ya pandemi ini dimulai, jadi pos-pos pengeluaran rumah tangga itu yang justru mengalami kenaikan proporsi spending ya, jadi kontribusi spendingnya ini lebih besar, justru ada di pos pengeluaran yang basic kalau kita lihat. Kenapa saya sebut basic? Karena di sini di dalamnya adalah food, ya, dan juga FMCG. FMCG ini adalah all belanja untuk package goods, Bapak Ibu. Jadi bisa makanan, minuman, dalam kemasan, ya, personal care, itu semua masuk ke dalam FMCG. Nah, kenapa dua pos ini meningkat? Karena memang sejak adanya pandemi, kita ingat bersama, anjuran untuk hidup sehat ini semakin gencar. Ya, untuk sehat, untuk makannya juga bersih. Jadi, ibu-ibu itu membudgetkan hal yang lebih besar untuk spending yang lebih besar untuk makan, untuk bisa memberikan makanan yang cukup lah untuk anggota rumah tangganya. Dan juga untuk bicara FMCG, ini kan nggak cuma makanan ya, tapi juga ada misalnya personal care, produk-produk kesehatan. Di sini juga mengalami peningkatan yang besar, seperti hand sanitizer, yaitu sampai berkali-kali lipat, sabun ya. Jadi hal-hal yang sifatnya basic untuk kebersihan itu meningkat. Nah, di FMCG sendiri memang ada yang turun, Bapak Ibu. Misalnya seperti kosmetik, ya, itu turun. Ya, karena memang orang nggak kemana-mana, ya, jadi occasion untuk pakai lipstick itu berkurang gitu ya. Mungkin Bu Karin setuju nih sama saya. Ya. Jadi pengeluaran ini nggak jadi prioritas, Bapak Ibu, untuk hal yang sifatnya kosmetik, beauty, itu menurun. Tapi kalau sabunnya, yes, meningkat. Nah, yang kita lihat lagi meningkat adalah communication. Ya, ini pasti karena dengan belajar di rumah, bekerja di rumah, beli pulsa itu wajib saat ini. Saving dan loan, nah ini proporsinya jadi naik Bapak Ibu. Dengan spending yang turun, proporsinya jadi naik. Karena apa? Karena harus bayar cicilan. Ya, tetap harus dikejar. Dan juga nanti kita lihat proporsinya sebetulnya untuk saving ini turun sih untuk yang masyarakat lower. Tapi untuk yang upper sama middle masih oke. Nah, yang turun ini pos yang paling kanan, yang tadi saya bilang kenapa upper ini paling turun, karena leisure di sini paling terdampak turun. Leisure di sini bisa diartikan makan di luar, ya, nonton, jalan-jalan. Ya, pos ini karena ada restriction, maka kita tidak mengeluarkan atau tidak ada pos untuk pengeluaran ini, ya, berkurang untuk pengeluaran ini. Jadi, walaupun mungkin subscribe ke Netflix, gitu ya Bapak Ibu, tapi tetap aja ketika ditotalkan ini masih menurun untuk leisure. Nah, kalau kita coba bedah lagi dari tadi pos yang mengalami kenaikan, penurunan di antara berbagai kelas sosial ekonomi, terlihat bahwa memang leisure ini yang paling nomor satu dipangkas lah oleh rumah tangga. Ya, yang upper lebih dalam turunnya karena apa? Karena memang biasanya mereka juga yang porsi spendingnya itu paling besar. Karena kan mereka lebih punya luxury nih untuk mengeluarkan hal-hal yang sifatnya leisure. Ya. Dan yang naik, seperti tadi kita lihat, ini kembali ke basic. Jadi pengeluaran rumah tangga kita,
FMCG, telco. Telco ini juga menjadi basic, Bapak Ibu, bukan lagi sebagai tertiary ya, tertiary needs. Jadi sudah basic dan yang sifatnya makanan ya itu tetap jadi prioritas dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Lalu bagaimana ini impact-nya pengeluaran tadi terhadap lifestyle? Ya tentu saja ini sudah sangat terlihat ya. Untuk outdoor dan mobility ini sangat berkurang. Jadi kotak yang sebelah kiri ini menunjukkan banyaknya penurunan, sedangkan aktivitas yang naik justru aktivitas-aktivitas yang terkait di in-home activity. Jadi kalau kami mencatat di Nielsen, cooking at home itu activity-nya naik, penjualan para manufacturer yang terkait makanan, bumbu-bumbu itu naik, Bapak Ibu. Karena occasion makan di rumah jadi lebih sering, anak sekolah juga tadinya jajan, jadi makan di rumah. Sehingga ini naik drastis. Kalau health product itu juga sudah pasti, sudah tentu naik. Indoor, sport, dan other activity itu juga naik. Sehingga di sini bisa dikatakan opportunity atau penurunan ini tidak terjadi untuk semua aspek di dalam keseharian masyarakat, tapi tetap ada pos-pos spending yang tetap baik. Lalu di sini selanjutnya kita bicara channel, Bapak Ibu, karena channel ini juga tadi sempat dibahas penggunaan teknologi, bagaimana. Kalau kita cermati ini hanya untuk belanja consumer package goods, Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita belanja fashion atau gadget, hanya untuk belanja consumer package goods. Nah, data kita sendiri menunjukkan biasanya online shopping ini nggak begini nih kenaikannya. Tapi khusus selama 3 bulan terakhir, online shopping ini baik dari frekuensinya, spending per buyer, spending per trip ini naik. Padahal untuk beli barang-barang yang sifatnya ya mungkin cooking oil gitu ya, susu ya, itu pun sekarang sudah banyak merambah ke online. Offline bagaimana? Tetap dikunjungi, terutama karena sudah PSBB-nya sudah transisi, tapi memang format-format yang lebih disukai masyarakat itu 2. Either yang memang besar, yang memungkinkan physical distancing, seperti kalau di FMCG ini hypermarket dan supermarket, atau minimarket nih, yang dekat sekalian dari rumah, yang proximity-nya terjangkau. Jadi ini bisa kita lihat juga trennya untuk outlet atau pembelian dari masyarakat lebih mengarah ke offline yang lebar atau besar, ataupun yang dekat, seperti itu. Nah baik, ini kalau kita lihat tren secara general. Bagaimana nanti dampaknya atau learning yang kita bisa lihat di financial services. Nah, kalau kita coba lihat tadi untuk outlet, physical outlet di banking, ini kan banking ini salah satu industri yang cukup dekat ya dengan asuransi. Kalau kita lihat datanya, baik dari sisi klaim dari masyarakat maupun juga dari tadi juga disebutkan Pak Aris, memang transaksi digital juga sudah meningkat. Untuk masyarakat sendiri mengaku selama pandemi ini lebih jarang pergi ke physical outlet atau ke physical branch dan ATM. Padahal ini dulunya, terutama ATM ini jadi favoritnya nasabah perbankan di Indonesia. Jadi terutama bagi mereka yang punya akses internet, sudah punya smartphone, ini untuk ke ATM atau cabang ini berkurang, dan mereka ngakunya nanti pun ketika new normal, habit ini akan terus di-maintain. Jadi tetap akan remain less frequent, karena sudah nyaman juga sebenarnya, nggak perlu sering-sering ke ATM atau nggak perlu ke cabang kalau tidak betul-betul urgent. Nah, beralihnya kemana nih kalau nggak ke cabang dan ATM? Karena kan transaksi terus jalan gitu ya. Kalau belanja di online tadi paketnya tetap harus nyampe gitu ya ke rumah ya. Nah, pengalihannya memang very obvious adalah ke digital based transaction, yaitu kalau di sini berarti ke mobile banking, internet banking, ataupun e-wallet. Ya, 3 ini yang terutama internet user makin lebih sering lagi ya ketika pandemi, dan ketika new normal nanti pun pengennya tetap lebih sering di mobile dan internet banking. Jadi kalau kita bicara internet user di Indonesia ini kan di urban itu sudah 80% Bapak Ibu.
ya 80%, dan di total Indonesia urban dan rural itu sekitar 51-52%. Jadi artinya sebetulnya ini adalah opportunity ya, karena di banking arahannya atau trennya sudah masuk ke digital. Lalu kalau kita coba lihat produknya, jadi menginvestigasi prioritas pengaturan keuangan dari masyarakat, ini nanti seperti apa. Ternyata juga terlihat dalam waktu dekat, ya, ini keinginan untuk menabung atau berinvestasi ini menjadi semakin besar. Ya, jadi pandemi ini nih membuat orang tuh tersadar gitu. Ternyata ada ya situasi di mana saya benar-benar tidak bisa bekerja, atau saya ternyata bisa ada kejadian tak terduga yang membuat saya tidak pengeluaran atau pendapatan saya berkurang. Sehingga keinginan nanti ketika udah apakah getting a new job, apakah pendapatannya sudah normal kembali dan yang mungkin tidak terdampak, itu tetap ingin menabung dengan lebih baik gitu. Jadi ada semacam kesadaran untuk punya financial management itu yang lebih baik. Dan ketika kita tanyakan produk apa nih nanti yang kira-kira mereka tertarik untuk buka ketika nanti new normal. Nah ini juga menarik karena di dalamnya investasi dan produk asuransi itu jadi top 2 Bapak Ibu. Yang di antara produk-produk lain ya yang ingin dibuka. Lebih pingin dibuka investasi dan asuransi daripada misalnya beli mobil baru ya, ngambil loan untuk mobil baru, walaupun sekarang harga mobil misalnya murah gitu ya Bapak Ibu. Tetap pengen belinya untuk investasi dan asuransi. Unsecured loan ya mungkin untuk membantu jalannya rumah tangga, untuk membantu tadi mungkin income ada yang seret, ini dibantu dengan loan. Jadi di sini kita lihat ada kesadaran berasuransi yang sudah lebih tinggi. Dengan pandemi ini membuat orang jadi berpikir ke arah sana. Lalu kalau kita coba lihat, kan asuransi juga banyak nih ya, gitu. Dan kita juga coba lihat tadi 24% angka untuk di Indonesia. Kita coba bandingkan dengan negara tetangga kita nih Bapak Ibu, Singapura lah yang dekat. Karena Singapura ini insurance usernya atau insurance penetration-nya, walaupun negaranya lebih kecil, tapi penetrasi internet, penetrasi insurance usernya sudah jauh lebih besar. Kalau tidak salah sekitar 78% di sana sudah punya asuransi. Nah, di sana pun intention untuk buy insurance, baik itu new ataupun menambah, itu angkanya 26-35%. Tidak terlalu jauh dengan angka Indonesia sebetulnya. Yang padahal kita di sini insurance penetration-nya jauh di bawah Singapura. Jadi di sini ada, again, terutama untuk mereka yang sudah urban, working internet users, ini potensinya ada nih Bapak Ibu. Lalu ketika kita bicara produk, nah produk ini juga menarik karena tadi juga sudah sempat disinggung sebelumnya bahwa among all insurance, memang top of mind-nya nih jadi health insurance. Jadi lebih ada kesadaran untuk punya asuransi untuk jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Dan sepertiga dari mereka itu memang menyatakan kalau ada COVID coverage-nya itu lebih bagus. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan. Karena tadi seperti kata Pak Khotim juga, vaksin mungkin masih lama nih Bapak Ibu, dan kalaupun punya ada vaksin, belum tentu langsung semuanya divaksin dalam waktu yang sama. Life insurance nomor 2 dan education. Jadi memang masih top 3-nya seputar health, life, dan education. Nah, untuk slide berikutnya, ini menurut saya slide yang sangat menarik karena kita bicara mengenai channel. Nah, channel untuk di mana sih masyarakat atau intender insurance ini bisa beli asuransi, pastikan mereka punya banyak pilihan. Bisa pilih ke agent, bisa ke kantor asuransinya langsung, atau lewat bank nih, via bank assurance. Ternyata memang kalau kita lihat, kita tracking nih Bapak Ibu dengan data yang survei AAJI tahun lalu nih kebetulan oleh Nielsen juga. Nah, datanya ini kalau kita lihat, insurance agent ini sebenarnya masih penting ya, masih top of mind lah di kalangan nasabah, karena
memang dipandang produk asuransi ini masih perlu dijelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, ini agen bisa banyak membantu. Namun yang menarik, ini insurance website dan e-commerce itu keinginannya untuk apply lewat sana meningkat. Ya, kita bisa lihat nih, dari 5 ke 24% untuk insurance website. E-commerce, nah ini masih kecil sebetulnya angkanya, tapi trennya ini meningkat Bapak Ibu. Dan yang intensi untuk ke kantor asuransi jadi makin sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini karena memang social distancing ini. Jadi ini opportunity sekaligus juga tantangan bagi perusahaan asuransi bagaimana bisa menyiapkan kanal-kanal ini, ya, tidak hanya fisik tapi juga dibantu dengan kanal atau channel online atau digitalnya. Nah, ketika kita melihat bahwa mau masuk ke dunia digital atau berjualan di dunia digital, memang yang paling penting ini adalah dari asuransi adalah fungsi informasi dan juga fungsi advisory-nya. Jadi punya website atau punya apps atau kita sudah taruh barang atau produk kita di e-commerce itu tidak cukup ya Bapak Ibu. Harus tetap ada kanal-kanal yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan informasi atau bertanya lebih lanjut. Ya, karena itu tadi asuransi itu bukan dipandang produk yang easy atau direct gitu ya, masih kadang-kadang butuh penjelasan. Jadi kalaupun nanti perusahaan Bapak Ibu ini masuk ke dunia digital, memang function ini tetap harus ada. Dan kedua adalah function customer information, ya, jadi ini harus secure karena ini juga jadi concern. Dan yang ketiga memang concern mengenai informasi. Ini mungkin terkait juga sama yang nomor 1, bahwa memang masih butuh informasi yang cukup clear. Baik, jadi ini sebagai summary Bapak Ibu, jadi ada 3 poin kalau boleh saya summary-kan. Yang pertama, ini pandemi ini memang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan lebih tinggi lagi. Jadi ini merupakan momentum untuk perusahaan asuransi bagaimana bisa masuk ke dalam set priority-nya target market kita, set priority-nya masyarakat, dan memposisikan asuransi ini sebagai part of healthy lifestyle. Yang kedua, ini mengenai tadi kesiapan untuk omnichannel, Bapak Ibu ya. Jadi tadi kesiapan internet user di Indonesia itu sudah semakin siap untuk omnichannel, terutama di bidang asuransi. Nah, ini bukan maksudnya online lebih penting dari offline, atau ini mempertentangkan online dan offline, tapi di sini keduanya harus disiapkan secara bersamaan untuk menyambut shift dari consumer yang memang sudah lebih ready di online channel. Dan di sini ketika kita bicara online, tidak hanya maksudnya kita meletakkan atau punya presence di digital website, digital apps, atau e-commerce ya, tapi juga marketing communication juga harus dibangun secara online. Bagaimana juga kita mengedukasi nasabah juga harus dilakukan secara online, dan akuisisi serta pembayarannya juga bisa dilakukan all-in-one di online. Dan terakhir, dalam strategi online, customer experience ya Bapak Ibu ini tetap penting, karena tadi fungsi advisory dari asuransi masih dibutuhkan. Jadi fitur-fitur ya semacam chatbot, semacam online customer service atau agent pun, pilihan untuk bertemu agent tetap harus ada Bapak Ibu untuk bisa mengakomodasi transisi nih dari keraguan-raguan masyarakat atau pertanyaan masyarakat terhadap produk dengan keinginan mereka untuk berasuransi dengan digital, secara digital. Ini saja presentasi dari Nielsen. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya Bu Karin ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.